Sampailah kita kepada acara puncak, yaitu acara yang sedari tadi kita tunggu-tunggu untuk mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik bin Habib Hussein Syihab. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah sholawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan salam penghormatan saya kepada para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kita doakan semoga para alim ulama kita, para tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salam penghormatan ini kita sampaikan pula pada segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Kita doakan agar para umarok kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yaitu Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, ditinggikan kedudukannya oleh Allah beberapa derajat. Ayat ini menjadi dalil buat kita semua betapa Allah memuliakan para ulama yang beriman kepada Allah, yang istiqamah di jalan Allah, yang memiliki ilmu yang manfaat dalam urusan agama Allah. Alhamdulillah. Jadi dalil ini cukup sudah buat kita betapa ulama itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah muliakan mereka, Allah hargai hormati mereka, dan ini artinya menjadi satu dalil juga buat umat Islam bahwa mereka wajib
menghormati dan memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka. Ulama yang bagaimana? Alladzina amanu walladzina utul ilma, yang beriman kepada Allah, istiqamah di jalan Allah, dan memiliki ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupannya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan, saudara? Saya ingin mengingatkan, saking mulianya kedudukan ulama, maka Allah menjadikan mereka sebagai tempat rujukan kita. Allah firmankan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah nyatakan fas'alu, tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu kepada ahlul Quran, kepada mereka yang menguasai ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi, kepada para ulama, kepada para fuqaha. Kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, artinya wajib bagi umat untuk merujuk segala persoalan urusan agama kepada para ulama. Tidak tahu hukum, tanya ulama. Terpentok kepada suatu permasalahan, tanya ulama. Ingin fatwa, tanya ulama. Ini etika Allah yang atur dalam Al-Quran dan Nabi yang sudah jelaskan kepada kita dalam sunnahnya. Alhamdulillah. Nah, kenapa ini perlu saya bawa? Ini saya bawa karena ada keprihatinan, Pak, Bu. Di kita punya negeri, alhamdulillah, sejak tahun 70-an pemerintah Republik Indonesia membentuk satu wadah buat ulama. Wadah tersebut disebut MUI, Majelis Ulama Indonesia. Isinya para pakar dalam urusan agama Islam. Ada ahli tafsirnya, ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya, ada ahli usulnya. Luar biasa. Untuk apa pemerintah mendirikan wadah ini? Sebagai mitra pemerintah, sebagai tempat konsultasi agama, untuk tempat di mana bila pemerintah memerlukan fatwa, maka lembaga inilah yang akan diminta fatwanya. Alhamdulillah. Nah, semestinya kalau memang sudah sedemikian rupa MUI dibentuk, harus difungsikan sesuai dengan peran yang sudah ditetapkan, saudara. Tapi ternyata apa? MUI mengeluarkan fatwa, fatwa tinggal fatwa, banyak fatwa yang tidak dijalankan oleh pemerintah, saudara. MUI sejak tahun 80-an sudah menfatwakan Natal bersama bagi umat Islam. Halo! Tapi pemerintah tetap saja di instansi-instansinya melakukan fatwa Natal bersama. Betul? Betul? Coba lihat, MUI keluarkan fatwa, nggak diamalkan, sudah. Jadi buat apa ada MUI? Buat sekarang mari kita lihat, MUI mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme, Ahmadiyah itu semuanya sesat, bukan ajaran Islam. Bahkan MUI merekomendasikan kepada pemerintah agar semua ajaran sesat ini dilarang. Merekomendasikan kepada pemerintah agar Ahmadiyah itu dibubarkan. Tapi coba lihat, sampai saat ini pemerintah tidak mengambil tindakan apapun, sudah. Bahkan tatkala kemarin Departemen Agama RI melakukan pertemuan dengan Ahmadiyah, sampai akhir 12 komitmen untuk menipu umat, untuk menyesatkan umat. Lagi-lagi MUI tidak dilibatkan, saudara. Rapat bakor pakem yang sudah berkali-kali dilakukan, MUI tidak diundang, saudara. Nah, jadi saya punya usul, Pak, buat pemerintah, bukan buat umat. Kalau pemerintah sudah tidak butuh MUI, bubarkan saja, ganti saja dengan MSI, Majelis Setan Indonesia. Nah, jadi biar nanti anggotanya setan-setan.
Jadi kalau pemerintah nanti minta fatwa, minta aja setan. Betul. Buat apa MUI mereka adakan, mereka hindarkan saudara? Allah memuliakan ulama. Tidak ada hak pemerintah untuk menistakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama. Tidak ada hak pemerintah untuk merendahkan ulama. Allah yang maha kuasa, maha tinggi, meninggikan kedudukan ulama, memuliakan ulama. Pemerintah mau menistakan, kecil, nggak ada harganya saudara. Jangan coba-coba Umar untuk menistakan ulama. Jangan coba-coba Umar kurang ajar kepada ulama. Jangan coba-coba Umar melecehkan fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama. Kalau itu yang dilakukan oleh Umar, siap-siap kau untuk mendapatkan kehancuranmu. Tidak akan pernah langgeng siapapun penguasa yang coba-coba untuk menistakan ulama yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, kalau udah ngomel-ngomel aja marah-marah, baru MUI diundang kemarin ke Bakor Pakem. Begitu diundang, di situ ada 2 penasehat presiden yang ikut. Yang satu si Raja Uban, ada si Raja Uban ikut. Kebetulan di situ juga ada Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Si Raja Uban soalnya penasehat presiden, jadi menasehati supaya Ahmadiyah itu jangan dilarang. Itu kalau MUI, Anda siapa? Anda penasehat presiden di bidang hukum, saya penasehat presiden di bidang agama. Ini urusan Ahmadiyah, urusan agama, Anda jangan ikut campur. Betul? Betul? Ini dia nih, Raja Uban nih, gara-gara mikirin kesesatan melulu. Jadi Ubannya bukan Nurul Mukmin, bukan. Uban ada 2, ada Uban yang merupakan Nurul Mukmin. Kalau orang yang beriman, memikirkan perjuangan, beruban, nah itu Nurul Jannah, saudara. Cahayanya surga. Makanya kalau berjuang di jalan Allah, ubanan jangan dikabut tuh uban. Sama juga kita buang ke cahaya surga. Betul? Tapi kalau ada orang pikirannya porno, sampai ubanan. Porno tuh. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Udah gitu ada kiai sesat yang ikut ngebelain Ahmadiyah. Ada kiai sesat ngomong di TV, apa dia bilang? Allah aja membebaskan kita beda Tuhan, masa beda Nabi aja kita marah? Udah gitu di radio Hutan Kayu dia ditanya, saudara, apa zaman sekarang masih ada wahyu? Ini kan pertanyaan serius. Jawabnya enak aja, ada Wahyudin, ada Wahyuningsih. Orang sakit gila. Orang lagi nanya soal wahyu tinggal Wahyudin sama Wahyuningsih, edan gak? Gila gak? Emang udah stres. Nah, 1 rakaat udah 3 kali tinggal nunggu mati. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabah pernah mengatakan suatu ketika, beliau katakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah min ad-dajjal al-munafiqul alim. Qila kaifa yakunu al-munafiqu aliman? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Masya Allah. Sayyidina Umar pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takut, yang paling aku khawatir, ma akhafu, dari sekian banyak yang aku khawatirkan, ala hadhil ummah, yang bisa merusak umat Islam ini, minad dajjal, bahkan aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Siapa? Al-munafiqul alim, orang munafik yang alim, saudara. Saya bilang Umar tanya, kaifa yakunul munafiqu alima? Bagaimana tuh?
orang munafik yang alim. Sayyidina Umar menjawab dengan singkat, alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Lisannya alim, dia pintar berkata-kata, dia pandai membawa hujah, dia jago berdiplomasi. Kalau sudah bicara soal agama, sepertinya dia orang yang suci, saudara. Tapi sebenarnya jahilul qalbi wal amal, hatinya busuk, amal pekerjaannya busuk, jahiliyah, bejat, tidak sesuai sebagaimana mestinya diatur oleh syariat, saudara. Jadi kata Sayyidina Umar, orang munafik yang alim macam ini lebih menakutkan daripada Dajjal. Orang munafik yang alim macam ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal dalam upaya untuk menyesatkan umat manusia, dia menggunakan kekuatan yang memang diberikan oleh Allah untuk menguji orang yang beriman. Dari tangannya bisa keluar air, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu semua tidak keluar daripada ilmu Allah, saudara. Sedangkan orang-orang alim, orang-orang munafik alim, mereka menyesatkan umat dengan memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, memanipulasi hujah, dan umat tidak tahu, saudara, kalau dia itu sudah keluar dari Islam. Umat tahunya dia ulama, dia kiai, dia orang alim, dia wali, dia manusia suci. Umat tertipu, akhirnya umat ikut ke dalam kesesatannya. Makanya pantas kalau Sayyidina Umar 14 abad yang lalu pernah mengatakan, ini lebih berbahaya daripada Dajjal, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita wajib mengikuti ulama-ulama yang istiqamah, punya ilmu, yang diamalkan ilmunya, yang tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran terhadap Allah, yang mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, yang istiqamah, beriman kepada Allah, menjalankan syariat yang diatur oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau ketemu ulama macam itu udah jangan ragu, ikuti saudara. Ulama tadi tidak akan pernah menyesatkan kita. Itulah ulama-ulama yang tadi Allah nyatakan, ya fa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma. Itu ulama ditinggikan oleh Allah, dimuliakan. Wajib kita memuliakan mereka, wajib kita menghormati mereka, wajib kita mencintai mereka, sebagaimana Allah memuliakan, meninggikan kedudukan mereka dengan cintanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ulama-ulama macam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya saya sampaikan sekali lagi, melihat kondisi Indonesia saat ini, prihatin tidak? Sedih tidak? Untuk larang Ahmadiyah aja takut, saudara. Presiden punya kuasa takut pakai utang. Ya Allah, takut melanggar HAM, takut ini, takut itu. Giliran ada kiai kawin lagi, presiden bisa marah, pakai manggil, saudara. Apa menteri pemberdayaan wanita dipanggil, datang ke istana, presiden tanya, kenapa ada kiai kawin lagi? Nah bolehnya lu ngiri. Masya Allah, coba lihat, saudara, urusan poligami yang dihalalkan dalam Islam, yang dibenarkan oleh syariat, presiden di sana bisa kebakaran jenggot, bisa panggil menteri untuk mengoreksi persoalan. Dan bagaimana dengan aliran-aliran sesat, dengan Ahmadiyah yang menghina Islam, yang menistakan akidah? Kenapa kau diam? Kenapa kau tidak larang? Di mana kau punya suara? Ya Allah, giliran kiai kawin lagi dimusuhin ya. Di TV nggak boleh ngundang lagi. Jangan-jangan lagi misal kali kawin lagi. Kalau kita setuju dikawin lagi, betul? Ya bagus. Itu nggak boleh, saudara, nggak diundang. Di boykot sana, boykot sini, departemen ini nggak boleh ngundang, departemen itu nggak boleh ngundang. Jangan-jangan lagi boleh hubungan semua ada rambutnya. Kesian, saudara. Siapa tidak kenal Pak Hakim, orang lembut, santun, ramah, mengajar televisi, mengajak umat dengan kesejukan. Alhamdulillah. Ternyata lihat, musuh Islam nggak diam. Jadi jangan Anda pikir kalau kita sudah lembut, musuh Islam diam. Enggak. Mereka diam nonton, lihat takjil yang sejuk, tapi sambil menunggu peluang, saudara. Pokoknya begitu ada peluang, kusikap kau. Dan itu yang terjadi, saudara. Begitu hakim yang diidolakan di mana-mana, yang siraman-siramannya begitu menyentuh hati, sejuk,
luar biasa saudara. Oh, musuh-musuh Islam lagi nyorot. Kapan Ajim punya celah untuk dihancurkan? Pasti mereka hancurkan. Dan celah itu datang saudara. Begitu Ajim menikah lagi, begitu berpoligami, mereka yang anti poligami menjadikan itu sebagai celah saudara. Mereka kampanyekan lewat TV, lewat radio, lewat koran, diganyang di mana-mana, dicerca, dikaki maki, diboykot, tidak boleh masuk TV, tutup undangan-undangan di departemen. Coba lihat. Nah, kalau yang lembut aja diintip, apalagi yang sama. Oh, bukan diintip lagi, kalau ngotot semua. Belum orang yang terekam. Makanya Kiai Haji Nurullah tinggal tunggu waktu doang. Pokoknya malah dikit Cipinang gitu. Nah, jadi udah dijelasin, emang ulama kalau berjuang begitu, kalau nggak difitnah, penjara dibunuh, betul? Emang Cipinang dekat dari sini. Ya Allah, mana orang sini tega Pak Kiai? Ini tega. Kalau lagi berjuang begini, Pak, apa? Berjuang terus, siap mati. Begitu Habibnya ditangkap pada lari. Habis prinsip orang bulan sawit begitu, ikan tawar, ikan teri, lu jual, gua lari. Bukan gua beli. Tapi insya Allah bulan sawit nggak begitu, amin. Ikan tawar buat terong, lu jual, gua borong. Amin. Berani gak? Berani gak? Yang ngomong berani gua tunggu di penjara, nengokin gak lu? Nengokin aja lu takut, gimana ditangkap? Tapi gak apa-apa, biar anak-anak muda semangat Pak Kiai. Insya Allah bulan sawit dengan acara malam ini akan semangat untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya betul yang dikatakan Pak Kiai tadi, laskar-laskar ini kudu banyak, anak-anak muda yang bergerak kudu banyak. Kenapa? Supaya kalau nanti MUI mengeluarkan fatwa, ada yang melaksanakannya. Udah jangan mimpi lah MUI bikin fatwa, pemerintah ngelaksanain, udah jangan mimpi. Pemerintah lagi mau bikin majelis setan, udah jangan mimpi. Nah kalau pemerintah udah nggak mau pakai fatwa MUI, kita yang pakai saudara. Kita siap untuk mengamalkannya. Bagaimana mengimplementasikan suatu fatwa kalau umat tidak melaksanakan itu saudara. Dan persoalan Ahmadiyah ini bukan persoalan enteng, ini bukan persoalan ringan. Baik saudara, saya mau berikan analogi. Kalau ada warga sipil biasa, dia memakai seragam polisi, dia pakai atribut polisi, dia pakai pangkat polisi lengkap, padahal dia bukan polisi, ditangkap gak? Ditangkap gak? Kenapa ditangkap? Polisi palsu, polisi gadungan, betul? Oh itu dipidana itu saudara. Atau begitu juga kalau kita punya pabrik TV, barangnya bagus, kualitas bagus, model bagus, kita produksi, kita ambil merek Sony tanpa izin, kita taruh merek Sony, pergi Sony yang asli sudah kita jual di pasar. Pabrik Sony yang asli tahu, kira-kira nuntut gak? Lapor polisi, ditangkap gak kita? Ditangkap tidak? Kenapa? Pemalsuan, pembajakan, pelanggaran hak cipta, penipuan, ditangkap saudara. Polisi palsu ditangkap, Sony palsu ditangkap, yang memproduksi bosnya, pegawainya, pekerjanya, semua ditangkap. Nah sekarang mari kita lihat, kalau polisi palsu ditangkap, lalu kalau nabi palsu, wah ini lebih berbahaya sudah. Polisi palsu, lurah palsu, gubernur palsu, menteri palsu, presiden palsu, itu urusan dunia. Tapi kalau nabi palsu, ini urusan akhirat saudara. Nah sekarang muncul di mana-mana nabi palsu. Mana ada dulu polisi mau tangkap kalau umat Islam belum marah saudara. Itu si Musedeng. Emang saya ada namanya Musedeng. Hebat bener namanya Musodik. Musedeng. Sekarang si Musedeng dia ngaku nabi. Mana ada polisi tangkap? Nggak ada awalnya saudara. Begitu umat Islam ngamuk saudara, serbu markasnya, serbu itu tempat daripada dia punya semedinya.
dibakar. Begitu dia tidak punya tempat lari, belain diri. Baru bahasa polisi bukan nangkap, mengamankan. Coba lihat, mana ada. Tapi kalau giliran ada polisi palsu, kalau nggak bonyok. Saya tanya, kalau ada polisi palsu ditangkap nggak? Bonyok nggak? Kalau nggak ditendangin, lu kurang ajar, lu ngaruh polisi lu. Coba lihat, kalau polisi palsu mereka tindak sampai demikian rupa, lalu bagaimana dengan nabi palsu yang jauh urusannya lebih berbahaya? Sudah. Terus persoalan label, kalau ada label sorry palsu ditindak, penipuan, pembajakan, lalu bagaimana kalau label Islam digunakan untuk kepalsuan? Sudah, orang untuk memakai label Sony itu nggak sembarangan, ada syarat. Harus buat MOU, kesepakatan dengan pabrik Sony-nya, harus dites pabrik, uji produksi, harus dilihat dulu kualitasnya. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, ada royalti yang harus dibayar, baru boleh pakai label Sony. Sudah. Nah sekarang itu analogi perumpamaan Islam. Ini bukan sembarang label, saudara. Ini label datang dari Allah dan Rasulnya yang sudah punya hak paten, yang tidak boleh sembarangan orang memakai label Islam kalau dia tidak memenuhi persyaratan. Saudara, apa persyaratannya? Dia harus menerima secara utuh rukun iman dan rukun Islam, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditafsirkan seenaknya, tidak boleh dirangkal. Dia harus terima secara utuh. Saudara, walaupun ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, dia bikin haji, dia mengakui Al-Quranul Karim sebagai kitab suci terakhir, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, tidak berhak memakai label Islam. Saudara, betul? Jadi Islam punya syarat. Oh, mentang-mentang syahadat, nah, kita tanya, sholat bagaimana? Oh, 5 waktu tidak wajib, kafir. Walaupun dia ucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia memegang Al-Quranul Karim, kalau dia mengatakan dengan ucapan yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, sesat, murtad, kafir. Jadi nggak sembarangan pakai label Islam, itu ada syarat-syarat. Terus orang Ahmadiyah mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, terus mau pakai label Islam, mereka tidak berhak. Saudara, walaupun syahadat mereka kita pakai, walaupun Al-Quranul Karim kita mereka baca, walaupun rukun iman, rukun Islam kita mereka ambil, tapi mereka selewengkan, saudara, dengan cara sedemikian rupa, mereka tidak berhak untuk menyandang label Islam. Saudara, mereka tidak berhak memakai atribut Islam, memakai simbol Islam, bahkan tempat ibadah mereka haram kalau kita sebut sebagai masjid. Saudara, masjid adalah hanya nama untuk Islam. Tidak boleh ada di luar Islam menggunakan nama tempat ibadah dengan masjid. Saudara, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada kiai sesat ngoceh. Apa dia bilang? Oh, bahaya itu kalau kita mengikuti kelompok-kelompok Islam radikal yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Kemudian ditanya, kenapa bahaya Pak Kiai? Sebab kalau sekarang kita ikuti kemauan mereka, Ahmadiyah dibubarkan, besok mereka akan minta Kristen dibubarkan juga, Buddha dibubarkan juga, Hindu dibubarkan juga, kan sama-sama sesat. Kalau menurut ajaran Islam kan Buddha, Kristen, Hindu itu kan juga sesat, kafir. Nah, jadi jangan diikuti. Makanya tadi dia bilang Tuhan saja rela. Kalau hamba-hambanya ini berbeda Tuhan, apa di berbeda Nabi? Biarkan saya. Ayo, mau jawab apa belum? Ini saudara jawab jangan? Jawab jangan? Saudara, memang Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Ahmadiyah, semua al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu agama, saudara. Betul, mereka semua sesat. Tapi ada sesuatu yang membedakan, saudara. Kristen, Buddha, dan Hindu itu kafir asli, udah punya label dari sononya, kafir asli. Tapi kalau Ahmadiyah ini kafir kejadian. Dia nggak punya label, dia mau pakai label Islam.
Sama dengan produksi tadi, Sony itu sudah punya label, Toshiba punya label, Philips punya label, Sanyo punya label. Mereka nggak saling mengganggu, masing-masing udah punya label, betul? Masing-masing asli labelnya. Tapi kalau ada Sony palsu, baru dituntut, karena itu bukan hak dia menggunakan label. Nah begitu juga Kristen itu udah label, dia punya agama sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri, keyakinan sendiri. Dia nggak obok-obok ajaran kita. Begitu juga Buddha, Hindu, biarkan saja menjadi agama. Kita punya prinsip lakum dinukum. Jadi selama mereka tidak mengganggu kita, kita tidak akan pernah mengganggu mereka, dan haram kalau kita mengganggu mereka. Betul? Udah punya label. Tapi kalau yang namanya Ahmadiyah, dia nggak punya label, dia ambil label kita Islam. Label kita diambil, syahadat kita diambil, rukun iman kita diambil, rukun Islam kita diambil, Al-Quran kita diambil. Kemudian mereka selewengkan, saudara. Ini kafir kejadian yang jauh lebih berbahaya daripada kafir-kafir asli. Kalau agama-agama lain selama mereka tidak mengganggu kita, tidak akan kita ganggu. Sementara Ahmadiyah, mereka sudah ganggu kita, saudara. Mereka sudah menodai akidah kita. Mereka sudah menghancurkan daripada tatanan sistem yang ada dalam syariat Islam. Karena itu wajib umat Islam untuk menolak mereka. Betul? Jadi beda, jangan disamain. Nah jadi lalu bagaimana? Nah jadi kalau memang Ahmadiyah itu mau jadi agama sendiri, lepaskan semua atribut Islam. Syahadat kita nggak boleh dipakai, Al-Quran kita nggak boleh dipakai, rukun iman, rukun Islam kita nggak boleh dipakai. Dia boleh bikin agama sendiri, umpamanya agama tikus. Umpama nabinya Mirza Ghulam Ahmad yang mati di kakus. Karena mati di kakus, begitu masuk kakus dia mampus. Kenyataan, saudara. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai kita, Kiai Haji Nurul Anwar. Mirza Ghulam Ahmad ini antek Inggris. Jadi pemerintah Inggris pada saat menjajah India, dia punya kesulitan besar menghadapi umat Islam. Karena di India yang mati-matian melawan penjajah itu umat Islam. Angkat senjata, dia perang, dia tumpahkan darah. Sampai pemerintah Inggris dalam pernyataannya yang tercatat sampai saat ini menyatakan selama kami menduduki India, tidak ada perlawanan yang berarti bagi kami kecuali dari para mujahidin kaum muslimin. Itu yang paling mengkhawatirkan dan luar biasa perlawanan mereka. Nah lalu Inggris mencari jalan untuk pecah belah umat Islam. Dia carilah orang Islam yang bisa dimanfaatkan. Itulah didapatkan namanya Mirza Ghulam Ahmad, seorang kurir daripada pemerintah Inggris. Nah, jadi si Mirza Ghulam Ahmad ini didorong, dibina, dicuci otak untuk memulai cari pengikut. Setelah 1 tahun dia sudah cukup punya pengikut dengan berbagai macam finansial yang dibantu oleh Inggris. Akhirnya digelarlah pertemuan umat Islam di Lahore, saudara. Inggris yang membiayai itu semua. Umat Islam dari mana-mana negeri datang. Ulama-ulama satu India turun. Tapi tidak ada ulama-ulama tadi yang boleh diizinkan untuk bicara dalam muktamar tersebut. Yang boleh bicara hanya Mirza Ghulam Ahmad, saudara. Saat itulah lewat pidatonya Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Akhirnya ulama-ulama yang hadir bangkit marah, ditantang oleh para ulama Mirza Ghulam Ahmad untuk munadharah, untuk debat secara terbuka. Tapi Mirza Ghulam Ahmad menolak dan menolak, dilindungi oleh Inggris, saudara. Makanya dalam satu surat sampai sekarang suratnya ada. Dan kita punya bukti itu surat yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Apa dia katakan? Saya dan pengikut saya berterima kasih kepada pemerintah Inggris yang telah membuka jalan dan memberikan keberkahan bagi perjuangan kami. Karena itu, saya dan pengikut saya siap untuk berkorban demi langgengnya pemerintahan Inggris di India. Ini pengkhianat. Saya bertanya sama yang hadir, ada nabi pengkhianat? Ada nabi pengkhianat? Enggak ada, saudara. Semua nabi ahlul amanah, as-sidq wal wafa. Semua nabi, tidak ada yang pengkhianat, tidak ada yang penipu, tidak ada yang berdusta, saudara.
dia lari-lari, saudara. Dia mengajak para ulama untuk mubahalah. Tapi saat itu ulama-ulama di India tidak meladeni permintaannya. Karena ulama-ulama di India lihat ini hanya jebakan, saudara. Dan orang ini sudah tidak perlu dilayani, tidak ada ilmunya. Tapi terakhir, ada seorang ulama muda, Asy-Syaikh Sana'ullah, meminta izin kepada ulama-ulama sepuh untuk dia menghadapi Mirza Ghulam Ahmad dalam mubahalah, saudara. Singkat cerita, mubahalah itu terjadi lewat surat. Dalam surat yang ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad, dia yang tulis, dia yang tanda tangani. Dia katakan, kalau Syekh Sana'ullah benar, saya pendusta, maka tahun ini juga saya akan mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya benar, Syekh Sana'ullah dan semua ulama yang dusta, kalian yang akan mati tahun ini juga dalam keadaan hina. Itu mubahalah ditulis, ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sampai hari ini suratnya masih ada, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, Mirza Ghulam Ahmad terkena penyakit diabetes kronis, saudara. Penyakit ulat yang parah. Ya, kemudian ada luka di tubuhnya, tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan, bahkan bau busuk keluar dari dia punya badan. Enggak sampai di situ, dia terkena vertigo tingkat tinggi, saudara. Itu kalau berdiri dia goyang, sering jatuh, pingsan dulu. Kalau sudah pingsan bisa berjam-jam, saudara. Disiksa oleh Allah berbulan-bulan sampai badan kurus, tinggal kulit membalut tulang, dilaknat. Akhirnya murid-murid terdekatnya mengisolirnya untuk tidak bertemu dengan pengikutnya dengan alasan Mirza Ghulam Ahmad sedang munajat ketemu dengan Allah, sedang bertemu dengan Jibril, sedang menerima wahyu. Kenapa? Sebab kalau umat dia, pengikut dia lihat sedemikian rupa, takut ketahuan kalah dalam mubahalah, saudara. Akhirnya setelah sekian bulan kemudian, Allah berikan dia penyakit perut yang luar biasa. Melilit dia punya perut, seperti dibanting-banting kayak orang gila. Buang-buang air di mana-mana, saudara. Kotoran di mana-mana. Diangkat oleh pengikutnya, dibawa ke WC, dan dia tidak pernah keluar lagi dari WC, saudara. Dia mati di kakus. Mati. Nabi mati di jamban. Nah, jadi di sini, saudara, setelah saya sampaikan sedemikian rupa, sebetulnya apa sih tuntutan kita kepada pemerintah? 1. Bubarkan Ahmadiyah. 2. Tutup seluruh tempat aktivitas Ahmadiyah. 3. Larang penyebaran paham-paham Ahmadiyah. Itu aja yang kita minta. Lalu bagaimana orang Ahmadiyahnya yang katanya jumlahnya sekian ratus ribu? Serahkan kepada ulama, serahkan kepada umat Islam. Kewajiban kita untuk membina kembali mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Kita dakwah, kita rangkul. Saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam siap untuk mengerahkan seluruh cabang FPI di Indonesia, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, untuk membina orang-orang Ahmadiyah di seluruh Indonesia tanpa dibayar. Tapi salah. Bubarkan institusinya Ahmadiyah, tutup tempat aktivitasnya, larang penyebaran dan pengajaran daripada pahamnya. Manusianya, kita siap menghadapi mereka dengan dakwah. Setuju? Setuju. Tapi kalau pemerintah tidak melarang mereka, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap mengajarkan ajaran yang sesat kemana-mana, maka maaf, kami tidak bisa untuk datang berdakwah dengan lemah lembut kepada mereka, saudara. Kenapa? Mari kita buka fakta sejarah. Dulu di akhir-akhir kehidupan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul seorang bernama Musailamah yang mengaku sebagai Nabi, saudara. Bahkan ada seorang perempuan bernama Sajah juga mengaku sebagai Nabi perempuan. Akhirnya Musailamah Nabi lelaki, Sajah Nabi perempuan, ketemu, jatuh cinta, kawin, saudara. Dalam sejarah, dua Nabi palsu ini akhirnya dia kawin. Dia lakukan hubungan di antara keduanya.
Kemudian saudara, Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Sumamah ibn Utsal radhiyallahu taala anhu, yang kebetulan Sumamah ini satu kampung dengan Musailamah bin Najd, saudara, untuk berdakwah mengembalikan mereka ke jalan Allah. Tapi akhirnya Sumamah terusir. Umat Islam di sana dimusuhi, diusir oleh mereka, saudara. Dan terakhir Musailamah merasa pengikutnya banyak, sudah puluhan ribu. Akhirnya Musailamah mengirim 2 utusan untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat 2 utusan ini masuk ke Madinah, temui Nabi, saudara. Begitu bertemu dengan Nabi, si utusan ini menceritakan, "Ya Muhammad, ada pesan dari Musailamah." Dia sampaikan pesannya. Singkat cerita, pesannya kurang lebih intinya, Musailamah meminta kepada Nabi untuk berbagi kenabian dan membangun kerjasama untuk persatuan umat. Waduh, lu pikir kue? Nabi dengerin, saudara. Setelah Nabi dengar pesan-pesan Musailamah yang disampaikan kedua utusan, lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi hanya mengajukan satu pertanyaan. Satu. Kata Nabi, "Kalian berdua sudah bicara tentang pesan Musailamah. Tapi sekarang yang aku ingin dengar, apa pendapat kalian tentang Musailamah?" Karena Musailamah itu pengikutnya sebelumnya Islam semua, saudara. Kemudian mereka murtad, menjadikan Musailamah sebagai Nabi. Jadi kata Nabi, "Aku mau tanya, apa pendapat kalian? Ma ra'yukuma fi Musailamah?" Itu aja. Akhirnya orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, kami mengakui engkau sebagai Rasul, tapi kami juga mengakui Musailamah sebagai Nabi. Karena kalau dari Quraisy bisa melahirkan seorang Nabi, kenapa dari suku kami tidak? Suku kami tidak kalah hebat dengan Quraisy. Kami tidak kalah besar, tidak kalah kuat, tidak kalah masyhur." Begitu dijawab sedemikian rupa, wajah Nabi memerah, saudara. Mata Nabi memerah. Itu pertanda kalau beliau sudah marah, saudara. Idza stadda ghadabuh ihmarra aina. Dalam riwayat lain, fahmarra wajhuh. Kalau Nabi sudah marah, kedua matanya merah, kedua pipinya merah, saudara, mukanya merah. Wa ala sautuh, dan suara beliau lantang, ka'annahu munziru jaishin. Sepertinya beliau itu bagaikan komandan yang memberi aba-aba kepada pasukan tempur, saudara. Komandan pasukan tempur yang suaranya menggelegar. Nabi katakan kepada kedua orang tadi, "Wallahi, demi Allah, kalau tidak ada peraturan yang melarang membunuh utusan, niscaya 2 kepala kalian sudah tidak melekat lagi di badan kalian." Masya Allah. Tapi kata Nabi, ada peraturan, utusan tidak boleh dibunuh. Karena itu kata beliau, "Irji'a ila Musailamah." Kalian berdua segera balik ke Musailamah. Faqula, kalian berdua katakan kepada Musailamah, "Innahu kadzdzab." Sesungguhnya dia adalah pendusta. Dan sampaikan ke Musailamah, "Tub ilallah." Taubatlah kepada Allah, kembali kepada Islam, atau kami akan datang memerangi dia. Insya Allah. Jadi jawaban Nabi singkat, taubat atau kita perang. Jadi Nabi nggak repot-repot bikin rapat bakor pakem dulu. Nggak ada, saudara. Nggak ada tuh rapat-rapat dulu, panggil menteri. Enggak, Nabi langsung jawab, "Kau kembali katakan Musailamah itu pendusta, kata. Sampaikan ke dia tobat kembali kepada Islam, atau aku akan kirimkan pasukan untuk menghancurkan kalian." Itu Nabi, saudara. Tegas tidak? Jantan tidak? Bangga tidak kita punya Nabi macam ini? Nabi, saudara, alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi. Akhirnya kedua utusan dari pulang menyampaikan kepada Musailamah makin keras kepala, dan Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Tapi sayang, sejuta sayang, agar telah tiba umur Nabi sudah sampai beliau dipanggil oleh Allah, saudara. Tapi apakah itu persoalan selesai? Belum.
Begitu Nabi wafat, naik sebagai khalifah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Begitu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar adalah harbul murtadin, memerangi orang-orang murtad, saudara. Di sekitar Madinah ada suku-suku yang murtad. Mereka datang kepada Abu Bakar, apa mereka katakan? Kami siap sholat, kami siap puasa Ramadan, kami siap menunaikan ibadah haji, tapi zakat kami tidak mau bayar. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar kumpulkan sahabat untuk perangi mereka. Datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan Abu Bakar, ittaqillah, ittaqillah ya Abu Bakar, takutlah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memerangi mereka sementara mereka masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masih mendirikan sholat. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Satu jawaban yang luar biasa. Beliau katakan, wallahi la tufarriqu baina sholati was zakat. Demi Allah, aku tidak akan pernah membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat, sebagaimana Allah tidak pernah membedakannya. Akhirnya Abu Bakar mengirimkan pasukan, mereka diperangi sampai mereka kembali mau bayar zakat, saudara. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar siapkan pasukan besar dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Dikirim ke Najd, berangkat pasukan, terjadi perang yang sangat besar. Perang sudah luar biasa, puluhan ribu pasukan Musailamah perang melawan pasukan umat Islam, saling serang, dan alhamdulillah Musailamah dengan puluhan ribu pasukannya mati bersimbah darah, saudara. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan murtad, dan sisa-sisa pasukannya akhirnya tobat kembali ke dalam Islam, dan istrinya yang ngaku sebagai nabi perempuan akhirnya juga tobat kembali kepada Islam, saudara. Jadi biar anda lihat, jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar ngambil keputusan seperti itu. Ada bakor pakem, ada bakor pakem, udah bakor pakem nggak berani larang lagi, dasar lempem. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Sikap Nabi jelas tidak? Jelas tidak? Nabi kalau kepada orang Nasrani, Yahudi tidak begitu. Karena tadi kita bilang mereka kafir asri, ada label. Nabi hargai Nasrani, Yahudi selama mereka tidak ganggu umat Islam. Nabi persilakan tinggal di Madinah. Nabi persilakan untuk buka pasar. Nabi silakan untuk hidup aman, tenang. Bahkan dibuat perjanjian antara umat Islam dan orang-orang Yahudi yang disebut piagam Madinah, saudara. Enggak, Nabi enggak ganggu. Tapi kalau Nabi palsu, tidak ada pilihan lain. Tobat atau perang, titik. Nah, itu saya tanya umat Islam di sini. Kalau pemerintah tetap ngotot tidak melarang Ahmadiyah, kita siap perang lawan Ahmadiyah tidak? Siap perang tidak? Takbir! Paling tinggi ditangkap, dibunuh, kenapa takut? Dia menghina kita punya Nabi, saudara. Nabi memperjuangkan Islam dalam suka duka. Nabi memperjuangkan Islam dalam berbagai macam pengorbanan. Para sahabat yang gugur mati bersimbah darah. Nabi memperjuangkan Islam dalam air mata. Nabi memperjuangkan Islam dalam berbagai macam penderitaan. Ya sekarang begitu Islam sudah sampai ke tangan kita, ini dinodai oleh orang dan kita tidak mau bela. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan jangan mimpi agama kita akan tegak, saudara. Kalau Islam sudah direcehkan, ajarannya sudah diobok-obok, ternyata kita tidak tersinggung, kita hanya diam saja, kita tidak menentang, itu berarti kita dayuth. Ad-dayuth la yadkhulul jannah. Orang-orang yang dayuth, yang tidak punya ketersinggungan, yang tidak punya kecemburuan kepada agamanya, tidak akan masuk surga. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap berjuang tidak? Siap tidak? Oh, ada protes Habib. Itu kan kemarin di TV siarkan, katanya Ahmadiyah sudah tobat, sudah bikin perjanjian dengan Departemen Agama 12 poin. Mereka sudah mengakui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, wahyu yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itu yang disiarkan TV, saudara. Itu yang disiarkan TV, ada beritanya, betul? Nah, sekarang mari kita telanjangi penipuan mereka, saudara. Ahmadiyah dan Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah.
Departemen Agama RI dan Ahmadiyah, Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah dan penyesatan umat Islam, saudara. Kenapa saya berani katakan begitu? Mari kita buka 12 poinnya, saudara. Saya ungkapkan sebagian saja. Pertama, di dalam pernyataan tersebut mereka mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Betul memang mereka tulis itu, saudara. Pak, Bu, kalau kalimat ini dibuat oleh NU Nahdlatul Ulama, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan ini dibuat oleh Muhammadiyah, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan ini dibuat oleh FPI, kita nggak perlu untuk tanya lagi, saudara. Tapi karena pernyataan ini dibuat oleh Ahmadiyah, kita mesti tanya, itu sudah titik atau masih koma, saudara? Kenapa? Karena dalam buku-buku Ahmadiyah, kami punya bukunya yang cetak Ahmadiyah, saudara. Kami punya kitabnya. Apa mereka katakan? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khatamun Nabiyyin itu bukan berarti penutup para nabi, tapi itu berarti adalah stempel kenabian, cincin kenabian. Terus selanjutnya mereka bilang, andai kata pun Khatamun Nabiyyin mau diartikan penutup para nabi, maka yang dimaksud penutup para nabi, nabi yang membawa syariat saja yang ditutup. Adapun nabi yang tidak membawa syariat seperti Mirza Ghulam Ahmad tetap bisa diutus oleh Allah. Ini akidah mereka, ada dalam buku mereka. Dari Departemen Agama jangan goblok. Kalau nggak tahu tanya kiai, tanya majelis ulama, saudara. Kalau bicara Ahmadiyah mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, dari dulu mereka sudah akui. Kalau mereka katakan Muhammad penutup para nabi, dari dulu mereka katakan penutup nabi yang membawa syariat, saudara. Yang kami minta, suruh Ahmadiyah tulis bahwa kami Ahmadiyah menyatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, baik yang membawa syariat maupun tidak membawa syariat. Itu yang kita minta. Dan itu tidak dibuat oleh Ahmadiyah, saudara. Jadi ini Departemen Agama RI pikirnya kiai-kiai di kampung pada goblok-goblok kali ya. Kita dipikir nggak lulus SD nggak bisa baca. Dipikir kita tidak bisa menguraikan itu, saudara. Kecil. Kiai-kiai ulama-ulama kita sudah biasa menguraikan alfaz yang ada dalam kitab-kitab fikih, yang ada dalam matan-matan yang lainnya. Wah, untuk menguraikan dalam bahasa Indonesia kecil sehingga kita bisa tahu nilai penipuannya, saudara. Yang kedua, mereka di situ menyatakan, ditulis bahwa Al-Quran adalah wahyu syariat yang terakhir. Kenapa ditulis wahyu syariat? Ada apa? Karena mereka mengatakan yang terakhir cuma wahyu syariat. Kalau wahyu non syariat masih tetap ada, saudara. Yang ketiga, di situ mereka tulis bahwa kami Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, sebagai mursyid, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai mubasyirun. Kita nggak tanya itu, dari dulu memang mereka yang takkan itu. Tapi yang kami ingin mereka tulis bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi. Itu tidak ditulis, saudara. Kita ditipu, dibohongi, dicadali. Makanya saya katakan dari Departemen Agama RI melakukan penipuan akidah. Yang keempat, mereka tuliskan di sana bahwa at-tadzkirah adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Bukan itu yang kami minta, tapi tulis bahwa at-tadzkirah bukan kitab suci. Tulis dong, nggak ditulis. Mereka bermain kata-kata, mereka katakan at-tadzkirah adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Dari dulu juga mereka suka mengkamuflase mengatakan itu. Tapi tulis dong, kalau mereka tidak menganggap tadzkirah itu sebagai kitab suci. Ya Allah, kita mau dikadari, saudara. Kita mau dibohongi seenaknya. Kita buktikan sekarang. Kitab tadzkirah yang tadi mereka katakan, saudara. Kitab tadzkirah yang tadi mereka katakan kumpulan pengalaman
rohani daripada Mirza Ghulam Ahmad, tetap mereka jadikan pedoman. Bagaimana sih isinya? Kita buktikan sekarang ya Pak. Kita lihat bagaimana isi daripada kitab At-Tazkirah. Ini kitab At-Tazkirah 800 halaman lebih, dicetak oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini dicetak oleh mereka yang cetak, mereka yang perbanyak, mereka sebarluaskan ke seluruh dunia, saudara. Sekarang mari kita lihat. Ini kitab At-Tazkirah di halaman pertama. Saya tunjukkan sekarang. Di sini ada kiai, ada ustaz. Bisa lihat yang saya berikan stabilo merah. Bacaannya tolong diperhatikan Pak Kiai. Wahyun Muqaddas. Jadi kiai bisa dilihat sini Pak Kiai Nur Anwar. Wahyun Muqaddas. Di halaman pertama kitab At-Tazkirah, di situ ditulis bahwa kitab ini adalah Wahyun Muqaddas, wahyu yang suci. Ini mereka yang buat, mereka yang tulis. Jangan coba-coba kalian tipu kami. Departemen Agama memalukan, ingin menipu umat. Kalau mereka tidak tahu kitab ini, tanya kepada majelis ulama, tanya kepada kiai-kiai. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Sekarang kita bukakan lagi, saudara, apa dikatakan dalam kitab ini. Mari kita lihat. Saya bukakan beberapa di sini yang cukup penting untuk menjadi catatan kita sehingga kita bisa menilai, saudara. Bukan konon dan katanya. Di sini bisa lihat Pak Kiai yang di stabilo merah. Anta minni bimansilati auladi. Nah, anta minni bimansilati auladi. Saudara, dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Kata Ahmadiyah bunyinya, anta minni, kedudukanmu di sisiku wahai Mirza Ghulam Ahmad, bimansilati auladi, sama dengan kedudukan anak-anakku. Saya tanya, Allah punya anak tidak? Allah punya anak tidak? Allah punya anak tidak? Lam yalid, lam yulad. Kalau ada orang mengaku Islam mengatakan Allah punya anak, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan. Ini saudara. Kita buka lagi, mari kita lihat apa yang mereka katakan selanjutnya, saudara. Mereka katakan tidak ngaku sebagai nabi. Bisa diperhatikan lagi Pak Kiai. Ya Ahmad ju'ilta mursalan. Jadi bisa dilihat bapak-bapak kiai, ini bukti. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak fitnah kepada mereka, saudara. Di sini dikatakan apa? Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, yang bunyinya, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad, ju'ilta mursalan, engkau sudah dijadikan sebagai seorang rasul. Coba lihat, kitab mereka bahkan menyebutkan Mirza Ghulam Ahmad bukan sekadar nabi, tapi rasul, utusan Allah. Sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Jadi Departemen Agama kok jadi menyesatkan umat, saudara? Kalau ini dianggap tadi sebagai wahyu suci, mari saya jelaskan lagi, saudara. Sekarang ada lagi di halaman 668. Di sini ditulis, silakan lihat Pak Kiai. Ma'ana illa kal Qur'an. Wa sayadharu baina yadayya ma dhahara min al-furqan. Di sini mereka katakan Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, yang bunyinya ma'ana illa al-Quran. Jadi Allah menyuruh Mirza Ghulam Ahmad katakan kepada kaum punya umat, ma'ana illa al-Quran, tidaklah aku ini kecuali seperti Al-Quran. Wa sayadharu baina yadayya, dan akan datang di antara kedua tanganku madhahara minal furqan, apa-apa yang keluar daripada Al-Furqan. Artinya mereka sebut kitab ini sebagai Al-Furqan, yang fungsinya sama dengan Al-Quran, saudara. Jadi mereka katakan ada wahyu suci setelah Al-Quran Al-Karim. Sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Baik, yang terakhir, kalau semuanya sampai pagi nggak kelar-kelar. Terus pagi. Bukan biarin aja loh.
Ayat sekarang kita lihat, ini ada 3 ayat diulang berkali-kali Pak Kiai. Anta imamun mubarak, yang diberikan tanda merah. Laknatullah ala ladzi kafar. 3 kali diulang. Jadi bisa lihat apa kata Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Jadi Allah berfirman mengatakan anta imamun mubarak. Engkau hai Mirza Ghulam Ahmad adalah imam yang diberkati. Laknatullah ala ladzi kafar. Laknat Allah atas mereka yang ingkar. Jadi saya makanya yang hadir di sini, kita mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad tidak? Kita mengakui tidak? Kita mengakui tidak? Jadi berdasarkan kitab ini kita semua dilaknat. Dilaknat. Maka itu dengan bukti ini saya tanya, Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Atau kita perang? Setuju? Itu putusan yang kita dapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sejarah yang kita baca, bagaimana beliau menghadapi para nabi palsu, saudara. Siap berjuang, siap berjuang, siap membela Allah dan Rasulnya, siap membela agama, siap membela Islam. Takbir, sallu ala nabi. Jadi saya minta, kalau sudah tahu begini saudara, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menuntut pemerintah segera larang Ahmadiyah. Kalau pemerintah larang, tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau pemerintah larang, nggak ada itu bakar-bakaran. Kalau pemerintah larang, yang penting larang dulu Ahmadiyahnya, ajarannya nggak boleh disebarluaskan, tempat aktivitasnya ditutup. Nah, itu dulu deh kita minta, dilarang, dibubar nggak? Nah, lalu bagaimana orang Ahmadiyahnya? Itu urusan kita bersama. Kita didik, kita bina, kita dakwah. Ya dakwah relatif, bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, tidak apa. Yang penting larang dulu saudara. Tapi kalau tadi larang, bagaimana kita mau dakwah masuk ke mereka? Karena mereka sudah punya pimpinan tersendiri, mereka nggak mau dengar dakwah kita. Mereka punya tempat aktivitas sendiri. Maka itu kalau sampai besok pemerintah tidak larang, kemudian terjadi pembunuhan, terjadi pembakaran, terjadi kekacauan, umat Islam marah. Bukan umat Islam yang salah, tapi yang salah adalah pemerintah karena sudah membiarkan akidah umat Islam dinodai oleh orang lain. Betul? Saya berjuang. Takbir. Dan tolong dicatat saudara, dalam Perundang-undangan Nasional Republik Indonesia ada keputusan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang menyatakan bahwa segala bentuk aliran sempalan yang mengatasnamakan suatu agama dan menyelewengkan ajaran agama tersebut harus dilarang di Indonesia. Ini keputusan Presiden nomor 1 tahun 65. Artinya sudah ada itu aturan, hanya tinggal diimplementasikan. Betul? Tapi aturan tinggal aturan, tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini. Kita masih ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156A tentang penistaan agama saudara. Bahwa siapapun yang dengan ucapan atau tindakan menodai dan menistai suatu agama, dia bisa dipidana saudara. Terapkan itu aturan. Kau yang buat aturan, kenapa kau yang langgar itu aturan? Jadi aturan sudah ada, bukan tidak saudara. Nah kemudian masih dalam undang-undang Indonesia, overmah itu dalam istilah undang-undang ada disebut overmah. Apa itu overmah? Bela paksa saudara. Disebutkan dalam undang-undang, barang siapa yang terpaksa dalam rangka untuk membela diri, akhirnya melakukan suatu pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya, dia bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Contoh, ada perampok masuk ke rumah seseorang, dia mau perkosa istrinya, ini perampok mau bunuh anaknya, dia mau rampas hartanya, maka si pemilik rumah berhak bahkan wajib untuk melakukan pembelaan diri saudara. Kalau dia bela diri sampai perampoknya mati, maka si pemilik rumah walaupun dia sudah membunuh tidak bisa dituntut secara hukum. Itu dalam undang-undang Indonesia disebut overmah, disebut nodwir, disebut bela paksa. Nah sekarang mari saya mau tanya yang hadir,
Kalau istri mau diperkosa, anak mau dibunuh, harta mau dirampas, kita boleh bela paksa, kita bunuh perampoknya, kita nggak dituntut. Nah lalu bagaimana kalau akidah kita diserang orang, agama kita diserang orang? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam lebih bernilai daripada urusan istri dan anak kita. Islam lebih tinggi daripada urusan harta benda kita. Islam lebih penting daripada urusan pribadi kita sekalipun, saudara. Kalau untuk membela kehormatan anak, istri dan harta benda, kita boleh bunuh perampok yang ingin merusak. Maka untuk membela akidah, untuk membela kepercayaan keyakinan kita, kita boleh untuk membunuh siapapun yang menodainya, yang menghina Islam, yang melecehkan Islam, karena itu adalah bela paksa dan tidak boleh dituntut oleh pemerintah, saudara. Takbir. Kadang-kadang kita punya negeri bikin hukum seenaknya. Giliran yang enak-enak diambil, nggak enak dibuang. Kadang-kadang kalau udah ada aturan kita tonjolkan begini, dia nggak laksanain, saudara. Tapi giliran umat Islam udah marah, oh anarkis, oh radikal, oh melanggar pasal 170, oh Habib ini melanggar pasal 160, penghasutan umat untuk melakukan daripada perusakan. Oh Habib juga melanggar pasal 170, merusak secara bersama-sama. Coba lihat, giliran kita sudah bertindak, kita dijerat oleh pasal. Kenapa mereka saat ini sudah melanggar pasal tidak dijerat? Memang di Indonesia begitu, saudara. Ada orang Cina kafir di Pekanbaru, dia bawa bom, diledakin ruko, ditangkap, tapi nggak diikat dengan undang-undang teroris. Enggak, Cina kafir. Kemudian ada polisi, anggota polisi kecewa sama Kapolri, bawa bom, dia ledakin itu gedung pertemuan Mabes Polri, saudara. Begitu dibom, cari periksa, ternyata ketahuan yang ngebom anggota polisi, nggak disebut teroris. Giliran umat Islam bawa petasan teko, teroris. Adil tidak? Adil tidak? Mestinya kalau umat Islam bawa bom teroris, polisi bawa bom meledakkan Mabes Polri juga teroris dong, betul? Mestinya kina kafir meledakin pasar teroris juga dong, betul? Kenapa? Kok giliran polisi bukan teroris, giliran kina kafir bukan teroris? Giliran Islam, lu bawa kembang api aja teroris lu. Astagfirullahaladzim. Adil tidak? Kalau itu saya sampaikan sekali lagi, kalau pemerintah mau negeri ini aman, tegakkan hukum. Saya di sini nggak bicara negara Islam ya, saya bicara hukum yang ada dulu lah tegakkan. Boro-boro kita bikin negara Islam, saudara. Kita jangan bicara negara Islam dulu, tuh hukum yang kalian buat kalian tegakkan. Kan hukum yang kalian buat sudah sebut, aliran-aliran sesat yang menodai agama dilarang, larang dong. Kan hukum yang kalian buat sudah sebutkan, penistaan agama diancam pidana 5 tahun penjara, tangkap penjara dong. Kalian yang buat hukum seenaknya, yaitu kalian ingin langgar. Oh, kalau kita sih nggak cerita begitu, kita punya hukum Islam, betul? Betul. Ini dia nih, gara-gara kita diriin negara demokrasi begini. Makanya kalau udah begini jangan ragu, negara Indonesia yang mesti jadi negara Islam, titik. Wah, nanti suka sih, lu apa ya? Saudara. Nah gini dia nih, gara-gara negara demokrasi, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, tapi pada prakteknya kesetanan yang luar biasa. Prakteknya kan begitu, sudah. Jadi jangan cerita Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, buktikan dong. Kalau kita menyatakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara kita, berarti negara ini harus menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai keluhuran ketuhanan, betul? Nah, sekarang saya tanya, perjudian sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Pelacuran sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Perampokan sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Korupsi sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Aliran sesat sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Kalau tidak, bubarkan dong. Jadi jangan cuma lip service Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Buktinya mana? Pakingin dulu saya pernah usulkan di DPR. Jadi ada anggota dewan mengatakan ini FPI biar tahu diri ya, ini kita bukan negara agama. Jadi jangan dikit-dikit pabrik minuman keras minta ditutup, ini minta ditutup, itu minta ditutup. Ini bukan negara agama.
Ini bukan negara Islam. Saya jawab, ya Pak, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Kau baca dong ketuhanan yang Maha Esa, apa maksudnya? Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil, yang bermoral, yang berakhlak. Apa kau pikir itu semua kemurkaan dan kemaksiatan sesuai dengan sila yang kau buat? Jadi kita sampaikan, saudara, jangan mau dibalik. Kalau kita ngomong keras begini, Habib anti Pancasila, lu yang anti. Betul? Jadi jangan terus diselewengkan seenaknya. Makanya kita sebut di DPR, kalau Anda ngotot, pabrik minuman keras nggak mau ditutup, pelacuran nggak mau ditutup, judi nggak mau dilarang, Pancasila sila pertama rubah. Ini memalukan. Rubah saja, satu kesetanan yang luar biasa. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, dongdot di mana-mana. Saya tanya, jadi cocok apa enggak? Cocok atau tidak? Ya, tapi coba, Pancasila satu kesetanan yang luar biasa, dongdot di mana-mana. Cocok nggak? Jadi sekalian aja. Silanya bentuk kesetanan yang luar biasa. Majelis penasehatnya Majelis Setan Indonesia. Jadi ketahuan, kalau udah begitu ketahuan, kita bisa lihat siapa kawan, siapa lawan, saudara. Kita jadi bisa lihat siapa musuh. Jangan munafik. Teriak ketuhanan Maha Esa, tapi kawan enggak. Teriak kemanusiaan adil dan beradab, tapi kawan enggak. Bikin undang-undang aliran sesat tidak boleh ada, tapi kau biarkan. Munafikin. Kita nggak usah munafik, terus terang aja. Kita lebih suka dengan orang-orang yang gentleman, saudara. Beriman, katakan beriman. Kafir, katakan kafir. Biar jelas batas antara kita dengan mereka. Betul? Kalau itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang tidak? Ya. Siap membela Islam? Ya. Siap menanggung segala resiko? Ya. Siap dipenjara? Ya. Siap dibunuh? Ya. Siap mati bersimbah darah? Ya. Takbir! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Pada kesempatan malam hari ini, agar kita umat Islam menyiapkan diri. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kamu sekalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kita yang menodai agama kita, dari kekuatan apa saja yang sanggup kamu persiapkan. Wa min ribatil khair, bahkan tali kekang pun, yaitu daripada kuda perangmu. Siapkan. Oke, saya nggak main-main di sini, saudara. Kita siapkan alat perang kita. Apa yang bisa kita siapkan? Siapkan alat perang kita. Ahmadiyah di Indonesia ada 500.000 orang. Mereka tidak akan diam kalau kita larang, saudara. Kalau pemerintah tidak melarang mereka, kita siap untuk perang melawan 500.000 orang tersebut, saudara. Kita siapkan dari sekarang kekuatan kita. Apa saja senjata yang bisa kita siapkan, kita siapkan. Jangan sampai kita kecolongan. Kita tidak mau Islam ini dinodai oleh siapapun, saudara. Rasulullah SAW memperjuangkan Islam dengan penderitaan, dengan susah payah, mengorbankan segalanya, harta bendanya, keluarganya, para sahabatnya, diri pribadinya, agar Islam ini tetap jaya, Islam ini tetap murni, bisa sampai kepada umat generasi berikutnya, saudara. Tahu-tahu sekarang agama yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, dengan tetesan darah, sudah ingin dinodai oleh orang, ingin diselewengkan oleh orang. Seenaknya mereka berislam, padahal mereka bukan Islam. Demi Allah, kita tidak akan pernah biarkan itu terjadi, saudara. Walaupun taruhannya nyawa mati bersimbah darah, Islam tidak boleh dinodai oleh siapapun juga, saudara. Siap berjuang? Takbir! Kalau gitu saya minta kepada yang hadir di sini, sebelum saya akhiri, tolong Pak, Bu, anak-anak muda khususnya, kalau ada undangan-undangan demonstrasi, datang ke Departemen Agama, datang ke Kejaksaan Agung, datang ke Mabes Polri, datang ke Departemen Dalam Negeri, tolong datang. Siapapun yang mengundang, apakah yang mengundang FPI, apa yang mengundang FUI, apakah yang mengundang ormas-ormas lain, apakah At-Taqwa yang mengundang, ada undangan semacam itu, datang. Tadi sudah disebutkan oleh Kiai Nur Anwar kita, kalau kita sedikit nggak dinilai. Kalau yang turun demo cuma 50 orang, mereka tertawakan. Yang nggak setuju cuma segelintir orang. Yang nggak setuju cuma 50 orang. Yang nggak setuju cuma laskar doang. Tunjukkan kalau kita tidak itu adalah kesesatan semuanya. Betul?
kalau perang aja siap, masa demonstrasi tidak siap, saudara? Tolong tunjukkan ketidaksetujuan kita yang akidah kita dirusak. Maka itu saya sekali lagi, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Akhirnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Ibarakatul Fatihah wa mu'jizatiha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, menjadikan kita mukminin, muslimin, muhsinin. Dan kita mohon kepada Allah agar negara Republik Indonesia dijadikan sebagai badatun thayyibah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa hatta tarzal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya qawiyyu ya matin. Insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.